Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novita Sri Apriliani, Rifki Naufal Pratama Hartanto, Rizka Putri Koswara, Sandi Nugraha, Silva Widya Kusuma, dan Junior Aining Rahayu akan menjelaskan sedikit tentang sebuah artikel yang berjudul pengaruh filsafat Barat atau Yunani terhadap dinamika filsafat Islam. Sebelum lahirnya ilmiah, para ahli menggunakan mitos dalam menjawab segala pertanyaan tentang alam yang mengitarinya. Namun lama-kelamaan, manusia tidak puas dengan jawaban mitologi tersebut dan mencoba mencari jawaban yang rasional dari pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta. Dari usaha mencari jawaban yang rasional tersebut, maka muncullah filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat dimulai dengan adanya thought-making, yaitu ketika akal budi dicengangkan oleh apria atau problem. Filosof-filosof Losnia yang pertama kali menyingkap tabir rahasia dalam alam semesta ini dengan menjawab dan menerangkan gejala-gejala yang terdapat di dalamnya, agar terhindar dari ketidaktahuan. Sejak saat itu, mitos mulai ditinggalkan. Kemudian mulai terjadi pergeseran pemikiran dari mitologis ke kosmologis. Periodisasi dari filsafat Yunani dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu masa kuno atau kosmosentris, kedua masa pertengahan atau teosentris, dan yang ketiga yaitu masa kontemporer atau logosentris. Para ahli pikir Yunani diantaranya Thales, Anaximander, Pythagoras, Demokritus, Heraklitus, dan Parmenides. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein atau philos dan sophia, di mana sederhananya filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kata Islam secara semantik berasal dari akar kata salima yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepada Allah akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya filsafat Islam adalah usaha filosof muslim dengan akal budaya untuk memahami secara radikal dan integral jawaban Al-Quran terhadap 3 hal masalah asasi filsafat, yaitu yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam semesta, dan yang ketiga adalah hakikat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu faktor kemunculan dan berkembangnya filsafat Islam. Meliputi 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat yaitu yang pertama dinamika internal doktrin Islam. Yang kedua, penyimpangan umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pertentangan kelompok literalis atau ahli hadis dan para fuqaha dengan rasionalis Mu'tazilah yang banyak menyebabkan pertentangan seperti qada dan qadar, keadilan Tuhan, status pelaku dosa besar, dan banyak lainnya. Namun yang menjadi masalah yang paling menonjol adalah tentang kemakhlukan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada dalam faktor eksternal. Yang pertama ada serangan non-muslim terhadap doktrin Islam dengan argumen filsafat. Yang kedua, bercampurnya teks-teks ilmu pengetahuan dengan filsafat. Ya. Nah, ini salah satu faktor yang mencuatkan yang filsafat di kalangan Islam adalah suatu fakta bahwa filsafat berkaitan dengan ilmu kedokteran dan ilmu alam yang dituntut kaum muslimin dengan tekun. Nah, teks ilmu pengetahuan dan filsafat saling berkait dan sering dimasukkan dalam karya dan manuskrip yang sama, saling menyusul dalam bagian-bagian karya sistematis yang sama. Secara ideasional, jika bukan mustahil, memisahkan antara keduanya sangatlah sulit. Nah, materi selanjutnya adalah hubungan filsafat Yunani dan filsafat Islam.
konteks hubungan filsafat Yunani dan filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah akulturasi. Artinya ketika dua budaya yang berbeda saling berhadapan. Yang kedua, ranah integrasi, yakni ketika muncul pengakuan terhadap kebermaknaan suatu budaya oleh budaya lain. Lalu aspek-aspek perbedaan antara keduanya mencoba dihilangkan. Yang ketiga, ranah pelestarian, yakni ketika unsur tertentu dalam budaya asing bukan hanya diserap, namun juga dikekalkan melalui pembentukan teori baru. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada ranah akulturasi yang dimulai melalui aktivitas penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Persia. Proses ini pula dapat didefinisikan sebagai asimilisasi oleh Islam sebagai pusat baru kehidupan spiritual umat manusia terhadap semua kontribusi budaya yang sudah ada sebelumnya, baik di timur maupun di barat. Islam kemudian menerima warisan Yunani yang mencakup karya-karya autentik maupun karya-karya autentik. Lalu mentransmisikannya ke barat pada abad ke-12 Masehi melalui upaya para penerjemah di Toledo. Ruang lingkup dan konsekuensi penerjemah dari bahasa Yunani ke bahasa Suryani, kemudian dari bahasa Suryani ke bahasa Arab, lalu dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, selanjutnya ranah integrasi. Yang kedua adalah ranah integrasi. Salah satu bukti atas kuatnya pengaruh filsafat Yunani pada pemikiran Islam tercermin pada ranah integrasi ketika para filsuf Muslim berusaha memadukan agama dengan filsafat. Filsuf Muslim kita sebut namanya Al-Kindi yang konon memiliki kecenderungan kepada sinkretisme, berupaya memadukan agama dan filsafat atau seperti yang dikatakannya sendiri antara akal dan kenabian. Nah, menurut Al-Kindi, akal dan kenabian sama pentingnya. Yang keduanya merupakan sumber paling berharga dari pengetahuan mengenai hakikat tertinggi. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika berpegang kepada salah satunya saja. Melalui kajian atas perbandingan agama Al-Kindi bertambah, yakni bahwa baik agama maupun filsafat sesungguhnya merujuk pada hakikat yang kesama. Yang ketiga, ranah pelestarian. Yang pada ranah ini terlihat upaya para filsuf untuk melanggengkan pengaruh filsafat dalam konstelasi pemikiran Islam. Disimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasannya filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Unsur-unsur kebudayaan Yunani memberikan pengaruh dan corak tertentu, terutama dalam bentuk dan isi. Kemudian pada bentuk pengaruh logika Yunani, ilmu-ilmu Islam diberi warna baru serta ditempa menurut pola Yunani dan disusun menurut sistem Yunani. Jadi, logika Yunani memiliki pengaruh yang sangat besar pada alam pikiran Islam pada zaman Abbasiyah. Pengaruh Islam Yunani pada filsafat Islam diawali dengan penerjemahan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab Persia. Salah satu bukti atas kuatnya pengaruh filsafat Yunani pada pemikiran Islam tercermin pada ranah integrasi ketika pada filsuf Muslim berusaha memadukan agama dengan filsafat. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.